Iya, harus bikin PT perorangan. Lagi kenapa sih? Sebel banget. Kekayaannya PT kita. Nah, kemudian ada juga nih keuntungan salah satu yang paling penting sih menurutku. Itu tuh ada keringanan pajaknya dan juga ada kita tuh kayak diberi kemudahan gitu. Kalau misalnya kita mau kredit nih ke bank, kita butuh modal. Katanya sih PT Perorangan tuh diberi kemudahan gitu kalau kata pemerintah. Jadi males banget deh nih. Nah, apa sih males-males? Gue dapet tender, tapi Terus? di sini harus PT. Sedangkan kan gue UMKM, mana punya PT. Lagi Oh, kenapa sih harus itu tuh jadiin PT kayak gini? program pemerintah yang baru tuh. Katanya kalau buat tender-tender gitu, emang harus buat produk UMKM. Jadi emang produk UMKM tuh diutamain katanya. Emang di situ harus bikin PT perorangan UMKM? Iya, harus bikin PT perorangan. Lagi kenapa sih? Sebel banget. Iya sih, emang kalau misalnya kakak bikin PT perorangan itu, dia tuh PT perorangan tuh kan bentuknya udah berbadan hukum kan. Jadi itu udah pasti terdaftar di negara. Jadi emang udah tercatat gitu loh di negara kita. Terus selain lo tercatat di negara, emang untungnya apa lagi sih kalau diriin PT? Ya untungnya banyak banget dong, apalagi kan kita udah berbadan hukum nih. Itu kan kita artinya udah profesional untuk berbisnis. Terus kalau misalnya kita punya PT juga, itu tuh ada pemisahan kekayaan nih antara pribadi sama kekayaannya PT kita. Nah, kemudian ada juga nih keuntungan salah satu yang paling penting sih menurutku. Itu tuh ada keringanan pajaknya dan juga ada kita tuh kayak diberi kemudahan gitu. Kalau misalnya kita mau kredit nih ke bank, kita butuh modal. Katanya sih PT Perorangan tuh diberi kemudahan gitu kalau kata pemerintah. Jadi banyak banget ya keuntungannya sebenarnya ya. Iya, betul. Banyak banget. Tapi gue tuh ngeri sama pajaknya kalau gue bikin PT perorangan. Kalau gue bikin CV aja, itu sama nggak sih kayak PT? Beda dong, kalau PT perorangan tuh dia bisa berdiri sendiri. Kalau CV dia harus 2 orang dan dia harus ada akta notarisnya. Kalau misalnya PT perorangan, dia nggak usah pakai akta notaris, bisa sendiri ya. Terus kalau misalnya bayar pajaknya, katanya sih pemerintah ngasih keringanan buat bayar pajak. Beda tuh sama pajak-pajaknya yang perusahaan gede yang minimal 2 orang. Oh, jadi pajaknya nggak terlalu gede ya kalau gue bikin PT. Katanya juga dikasih keringanan tuh buat bayarnya, jangka waktunya berbeda. Oh, gitu, baru tahu. Mas syarat-syaratnya kenapa? Apa aja sih tuh kalau gue bikin PT? Kalau aku lihat di websitenya sih, kalau diriin PT tuh cuma 3. Yang pertama itu KTP pemiliknya, terus NPWP, sama nama pendirian, nama PT perorangannya tuh untuk ngedaftarinnya. Jadi cuma itu doang syaratnya. 3 doang. Aduh, mudah banget ya. Gue Yes. kira berbelit-belit banget tuh kalau ngurus PT. Nah, Enggak. satu lagi nih, kalau gue ngurus PT, alamat kantornya di mana? Masa alamat rumah gue kan nggak mungkin. Ya, kalau kita diriin PT tuh kayak harus punya alamat gengsi nggak sih di pusat Kalau maksudnya kota? kan PT masa di jalan komplek, terus mending kalau kompleknya bagus. Kalau enggak kan malu juga gue. Ya. Nah, itu ada tuh Kak, ada namanya virtual office. Jadi Kakak bisa sewa virtual office, terus Kakak bisa tuh minjem alamatnya di pusat kota atau di SCBD. Jadi Kakak bisa pakai alamatnya untuk dipinjam. Kita bisa pakai alamatnya si virtual office itu. Gampang kan? Jadi nggak harus gue sewa ruko. Enggak dong. Kalau kita sewa ruko di situ mahal banget gak sih? Biayanya banyak banget. Nah, kalau misalnya pakai virtual office tuh lebih rendah biayanya, lebih hemat. Makanya gue tuh, aduh kalau udah ngomongin PT-PT tuh ya bikin PT tuh pusing banget soalnya takutnya mahal banget ya sih. Nah, Kayak gini nih gue baru tahu nih, kayaknya ya mudah sama murah sih. iya. Apalagi nih, aku ada rekomendasi untuk bikin PT perorangan nih di websitenya. Oh, yang mana Nih, tuh website-nya? nama websitenya www.bukausaha.ngertihukum.id. Nah, aku pernah bikin PT perorangan di situ Kak. Di situ murah banget, bisa konsultasi ke BLI. Terus kita tuh syaratnya tinggal ngirim NPWP, KTP, sama kirim nama PT perorangannya doang buat didaftarin. Udah, kita tinggal tunggu selesai jadi. Berapa lama tuh? Kira-kira sih 2-3 hari. Wah, mudah banget ya, terus cepet lagi. Oke deh, gue coba. Thank you ya Mut. Oke.
Nih Kak, nih websitenya nih.